Polda Metro Jaya berhasil membongkar praktek perjudian terselubung di sebuah apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ada 133 orang yang ditangkap, 1 orang tewas pada saat melarikan diri. Dia melompat dari lantai 29. Kenapa masih banyak orang yang menggemari perjudian meskipun undang-undang tegas melarangnya? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio ada kriminolog Maman Soerman. Kang Maman, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan juga telah bergabung bersama kami langsung dari Polda Metro Jaya ada Panit 1 Unit Jatanras Polda Metro Jaya AKP Dedi. AKP Dedi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, Pak Dedi, apakah ada informasi terbaru mengenai proses penyidikan mungkin dari jumlah tersangka? Apakah ada penambahan dan juga penangkapan dan juga penyidikan? Apakah sudah sampai di mana, Pak Dedi? Ada informasi terbaru? Ya, informasi dari kami dari hasil di TKP itu ada 133 orang yang kita amankan. Kita naik ke status jadi tersangka itu 91 orang. 42 diantaranya itu penyelenggara, 49 itu adalah pemain. Untuk ada DPO 7 orang, kita tetapkan sebagai DPO dan tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, puluhan orang ini apakah sudah diketahui Pak peran-peran dari tersangka ini? Baik kemudian itu pemilik dari perjudian, lalu kemudian asal muasalnya, kemudian bisa adanya apartemen yang kemudian digunakan sebagai tempat perjudian. Apakah sudah sampai di sana Pak Dedi? iya. Kita tetapkan sebagai tersangka itu tentunya kita sudah meyakinkan, penyidik sudah yakin dengan unsur-unsur yang terpenuhi terhadap pasal yang dipersangkakan. Ada peran-peran yang mereka lakukan seperti penyelenggara. Penyelenggara ini dibagi-bagi lagi. Ada operatornya, ada sebagai sekretaris, ada sebagai admin. Kemudian ada yang masuk kategori sebagai pemain. Baik. Pak Dedi, kalau dari video CCTV kemudian yang sudah kita saksikan bersama, ini kan dapat kita lihat bahwa ada begitu banyak fasilitas perjudian yang mungkin sudah diibaratkan mirip begitu dengan kasino di luar negeri. Nah ini mungkin bisa diceritakan Pak Dedi, awalnya kemudian penyelenggara mengadakan ini di apartemen, kemudian mereka memiliki fasilitas yang sedemikian canggih dan bahkan pengunjungnya juga berjumlah ratusan Pak. Ini apakah sudah sampai di sana penyidikan Pak? Ya, dari hasil proses penyidikan ini berawal dari informasi masyarakat ya. Masyarakat memberitahu kepada kami bahwa ada praktek perjudian di apartemen Robinson 29. Kita tindak lanjutin informasi ini. Kita turunkan tim ke lapangan dipimpin oleh Bapak Direktur dan Pak Kasubdit. Kemudian ternyata informasi tersebut diperoleh bahwa benar. Akhirnya setelah benar kita laksanakan penindakan dengan mengamankan langsung ke TKP dan kita bersama 133 orang. Ini tempatnya di Hotel Robinson lantai 29. Tempatnya ini berupa hall yang sangat luas sekali. Jadi bukan berbentuk sekat. Jadi berbentuk hall dan benar adanya bahwa di sana banyak terdapat meja-meja ya, bukan cuma 1 atau 2. Meja-meja yang disediakan ada 4 jenis permainan di sana. Ada bakarat, ada poker, ada koprok maksud saya, ada koprok, ada roulette, ada VQ, dan di atasnya juga ada tempat khusus itu semacam tempat VIP kalau menurut saya itu. Tempat VIP yang digunakan untuk orang-orang tertentu sepertinya. Demikian. Baik. Pak Dedi ditahan, saya akan ke narasumber kami, ada di studio, ada Kang Maman. Kang Maman, ada... Saya alumni kriminologi, bukan kriminolog. Baik, alumni kriminolog Kang Maman ya. Kang Maman, ini ada kasino di Jakarta, banyak alat-alat yang sudah sedemikian canggih begitu ya, kalau kita bisa lihat ya, udah bahkan kayak seperti Las Vegas begitu. Ada ruangan VIP tadi Pak Dedi juga baru bilang, apa yang bisa kita cermati dari perjudian yang kemudian hingga hampir ratusan orang kemudian ditangkap? Saya ingin mengapresiasi Polri dulu bahwa mereka tidak cuma awas terhadap perjudian konvensional, sabung ayam dan sebagainya, tapi juga awas dengan perjudian yang sudah terorganisir dan sangat profesional. Ini sangat profesional. Sangat profesional. Kalau lihat ada CCTV-nya, kemudian meja-mejanya bukan simsalabim langsung naik ke lantai 29, artinya terorganisir betul dan tidak mungkin apartemen itu tidak tahu misalnya. Ada ruang-ruang yang sangat terstruktur. Kalau kita datang ke tempat perjudian yang besar, ada ruang mahoganinya. Mahogani itu ruang VIP yang orang bisa dijemput dengan $100.000 baru bisa duduk di dalam ruangan kalau di luar negeri misalnya oleh para jangket.
itu membuktikan bahwa bisnis ini di Indonesia sebenarnya sangat subur. Apalagi kalau kita lihat. Jadi mungkin bukan satu aja nih? Saya nggak terlalu yakin hanya satu. Karena kalau kita lihat pengakuan para junket yang ada di Genting atau di Crown di Melbourne, mereka mengatakan 40-50% konsumen kami datang dari Indonesia. Artinya pasar itu besar di Indonesia dan karena ini dikonstruksi sebagai perbuatan jahat di Indonesia, Undang-Undang Nomor 774, 303 KUHP, Undang-Undang ITE pasal 27, pasti akan dilakukan di tempat-tempat yang tersembunyi. Seperti di apartemen, di rumah-rumah mewah, di yang tempat-tempat yang orang tidak tahu bahwa itu adalah lokasi perjudian. Tapi kan kalau ngeliat alat-alatnya kan kayaknya orang sangat tahu canggih, yang di sananya. Sangat gitu. canggih kan? dan biasanya member get member. Tidak sembarang orang masuk. Jadi penjudi yang sudah biasa akan boleh membawa temannya dan lain sebagainya. Yang datang sendiri, saya misalnya tidak dikenal datang ke situ pasti akan ditolak. Pasti akan ditolak. Artinya ini perjudian yang terorganisir dan sangat profesional. Yang datang saja ratusan? Yang datang ratusan. Padahal bahkan menurut informasi yang beredar ini seminggu gitu ya baru kemudian beroperasi begitu. Ini kan berarti promosinya member to member itu masih juga berarti kan? Sangat dan sangat tertutup. Perjudian ini betul-betul sangat tertutup di sini. Karena terlarangnya itu. Titik lemahnya dari undang-undang kita adalah hukumannya selalu dianggap paling banyak, maksimal. Tidak ada hukuman minimal. Ini yang sering dimanfaatkan oleh mereka. Mereka mengatakan ya nanti kita akan main bahwa hukumannya akan rendah dan sebagainya. Kita berharap upaya kepolisian berhasil menangkap mereka ketika berlanjut dalam proses pidana jatuhkanlah hukum maksimal. Karena tidak pernah saya dengar ada hukum maksimal dijatuhkan untuk perjudian. Baik, sehingga kemudian bisa saja itu tumbuh subur begitu ya dan tumbuh kemudian subur berulang karena begitu risikonya ya. dianggap tidak sebesar penghasilannya. Baik, saya kembali kepada Pak Dedi. Pak Dedi, ada dugaan karena kemudian perjudian ini dianggap profesional begitu ya dan juga terorganisir tapi kemudian di sisi yang bersamaan juga tertutup. Apakah kemudian ada kemungkinan bahwa sebetulnya penyelenggara dari perjudian di apartemen Robinson ini tidak hanya cuma punya satu Pak, tapi kemudian juga punya perjudian di tempat-tempat lain Pak? Oh iya, untuk pendalaman itu masih kita lakukan ya. Apakah ada tempat lain atau tidak, masih kita laksanakan proses pendalaman, masih dalam proses penyidikan. Saat ini pun kita sudah menetapkan 7 orang yang kita anggap sebagai top manajernya, sebagai pendananya, sebagai orang-orang di level atasnya. Kita tetapkan sebagai DPO dan saat ini sudah dibentuk tim khusus oleh Pak Direktur untuk mengejar 7 orang DPO ini. Baik, bagaimana dengan pihak pengelola apartemen Pak Dedi yang mungkin kita patut curigai ia mengetahui bahwa ada perjudian di apartemennya? Ya, untuk mengelola apartemen sudah kita laksanakan proses pemanggilan dan akan segera kita naikkan ke dalam proses penyidikan. Baik, Pak Dedi, ini tindak lanjut baik terhadap tersangka dan juga saksi ke depannya akan seperti apa dari pihak kepolisian Pak? Tentu saja tindak lanjut dari proses ini ya sesuai dengan proses penegakan hukum yang ada di Indonesia ya. Kita akan melakukan pemberkasan, melengkapi alat bukti yang dibutuhkan, kita sodorkan kepada jaksa penuntut umum tentunya. Dan selanjutnya mungkin proses persidangan sampai dengan inkrah ya. Baik, Pak Dedi juga Kang Maman, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa kami akan segera kembali. Bersama kami di Metro Pagi Prime Time, Kang Maman, kalau kita bicara mengenai perjudian kelas atas, profesional, tapi juga tertutup, ini sebetulnya kenapa bisa ada di Jakarta? Ini kan sebetulnya supply and demand saja kan? Ya. Atau seperti apa sebetulnya? Seperti yang saya bilang, konsumennya yang ada di Genting dan di Crown di Melbourne pun mereka, saya pernah dapat wawancara dari satu junket, mereka 40-50% pasarnya dari orang Indonesia juga. Bahkan secara terus terang mereka mengakui bahwa semoga di Indonesia tidak dilegalisir, tidak ada lokalisasi, kita bisalah ngeluarin duit supaya terus-menerus terlarang di sana supaya tetap kami terima dan bisa menjadi pemasukan yang bagus buat tempat kami. Artinya mereka tahu betul di Indonesia ada pasar yang luas untuk orang bermain judi karena pada titik tertentu kita kadang-kadang tidak menganggap ini lagi sebagai perbuatan terlarang karena dianggap bagian dari tradisi, bagian dari gaming, semata-mata gaming, bukan gambling, permainan, ada acara kawinan, malam-malam kita jagongan di situ, main gaple, tapi
ada uangnya. Tapi kalau perjudian yang kita lihat di apartemen itu kan orang-orang harusnya sudah tahu, oh ini sebenarnya melanggar hukum nih. Ini kan undang-undangnya jelas perjudian, atau mereka belum tahu sebenarnya? Karena mereka sudah tahu ini dikonstruksi sebagai pelanggaran hukum, bahkan pelanggaran etika. Kalau kita buka pasal 3-nya Kode Etik Anggota DPR, dilarang mendekati tempat prostitusi dan tempat pelacuran. Ya. Artinya secara etika dan secara hukum dia terlarang. Oke. Nah, Sudah karena jelas itu, ya? sudah jelas itu. Oke. Karena itu mereka melakukannya secara tersembunyi dan betul-betul secara rapi dan sangat terorganisir. Oke. Sehingga saya masih curiga, saya yakin polisi akan terus melakukan penyidikan dan belum percaya bahwa ini baru 3-4 hari. Pasti mereka akan melakukan penyidikan dan penelusuran dan kita bakal ketemu data-data yang lebih dahsyat dari sekedar apa yang terlihat di CCTV. Menurut saya, dugaan saya seperti itu. Baik, saya cross-check ke Pak Dedi. Pak Dedi, apakah memang betul Pak, ini memang perjudian di apartemen ini memang baru beberapa hari, belum ada seminggu, sehingga kemudian bisa diyakinkan bahwa memang ini baru sebentar gitu beroperasinya. Bagaimana Pak Dedi? Ya, dari hasil penyidikan kami memang apartemen Robinson ini untuk yang lantai atasnya digunakan untuk perjudian mulai dari hari Jumat tanggal 4 Oktober ya. Tapi persiapan itu sudah dilaksanakan secara matang selama 2 bulan sebelumnya, itu sudah dipersiapkan secara matang 2 bulan sebelumnya. Untuk praktek perjudiannya baru tanggal 4 Oktober dan pada tanggal 6-nya sudah kita amankan. Apakah semua pelaku Pak, 7 orang kemudian dianggap sebagai top manajemen itu mengakui perjudian ini, dan apakah kemudian mereka melakukan paling tidak melakukan pengembangan ini secara sendiri? Tidak ada kemudian pihak-pihak yang lain Pak yang kemudian juga turut campur dalam proses pengembangan dan juga beroperasinya perjudian ini Pak? Saya konfirmasi untuk yang 7 orang ini belum kita laksanakan pemeriksaan ya, karena masih ditetapkan sebagai DPO, jadi belum kita dapatkan. Tapi sudah dibentuk tim khusus oleh Pak Direktur dan Pak Kasubdit ini. Baik, peran dari DPO ini seperti apa nanti, dicurigainya seperti apa Pak Dedi? Berdasarkan investigasi kita dari saksi-saksi yang sudah kita amankan, ada yang berperan sebagai pendana, jadi semacam kongsi ya. Ada yang memberikan beberapa orang, memberikan dana, ada yang bertindak sebagai pengamanan, macam-macam peranannya seperti itu. Oke, baik. Terakhir kepada Kang Maman. Kang Maman, supaya kemudian kita sebagai masyarakat bisa saling mengontrol, paling tidak saling mewaspadai kalau misalnya ada aktivitas perjudian yang mungkin terjadi di sekitar kita. Bisa tidak kemudian kita membangkitkan awareness itu? Ataukah memang keadaan bangsa kita, warga negara Indonesia kita, ini memang sudah cuek aja begitu, sehingga kemudian ketika ada orang angkat-angkat meja mengenai perjudian, diangkat ke lantai berapa gitu, dibiarin aja, atau bagaimana? Kalau di tingkat bawah, kadang-kadang kita mentolerir karena menganggap dia cuma permainan, cuma iseng-iseng dengan angka yang sangat kecil. Padahal itu juga bibit perjudian. Kalau di tingkat atas menurut saya bukan tidak tahu, mereka tidak mau ikut campur dan takut. Ada perasaan yang penting bukan saya yang terkena, ada ketakutan kalau melapor malah merugikan buat mereka. Yang kedua, satu lagi yang saya selalu sorotin bahwa pasal-pasal pemidanaannya selalu menyebut maksimal 6 tahun, 1 miliar dan sebagainya. Tidak ada hukuman minimal. Itu ini harus yang diubah, membuat ya, penjeraannya tidak ada. Jadi menurut saya kita harus mengubah itu juga, bahwa ada hukum minimal yang membuat orang gentar dan jera dengan apa yang kita sebut sebagai kejahatan, termasuk di dalamnya perjudian. Apalagi kalau perjudiannya sudah bersifat terorganisir dan sangat profesional. Jadi pidananya pun harus khusus juga. Kalau kita ingin membuat mereka Tapi itu cukup efektif, Kang. Kalau misalnya memang di mindset orang itu kadang-kadang udah mikir, ini cuma kecil-kecilan aja. Akhirnya kemudian keterusan hingga kemudian lagi ikutan perjudian yang udah gede-gede. Dua hal yang dianggap sudah ada sejak zaman prasejarah itu kan perjudian dan prostitusi. Sehingga kemudian ada perdebatan, legalkan saja biar diatur dan dilokalisir oleh negara. Tapi bagi orang-orang tertentu kalau dilokalisir malah kehilangan pekerjaan. Sehingga selalu terjadi perdebatan. Saya sangat suka dengan kalimat seorang jangket yang mengatakan, bagaimana caranya kita membuat Indonesia tidak legal supaya dia tetap datang ke kami, ke negara-negara tetangga yang ada di depan mata. Apalagi bagi sejumlah orang ini bukan pelanggaran, bukan kejahatan, ini tradisi dan kebiasaan buat mereka. Itu persoalannya sebenarnya. Baik, Kang Maman terima kasih telah bergabung sama kami, selamat pagi. Pak Dedi juga terima kasih telah bergabung sama kami langsung dari Polda Metro Jaya, selamat pagi Pak Dedi.